Bagaimana sih cara kerja relay? Oke, jadi cara kerja relay ya teman-teman, jadi di depan kita ini udah ada sebuah MCB dan juga ada sebuah relay beserta soketnya. Jadi relay ini yang kita sering temuin di panel-panel listrik. Ini adalah relay yang terpisah dengan soketnya. Nah, jadi ini ada relaynya dan ini ada soketnya. Untuk soketnya saya menggunakan Omron. Nah, dengan tipenya adalah PYFZ08E. Nah, dan di sini ada sebuah relay. Relaynya juga saya menggunakan Omron. Nah, menggunakan Omron MY2N. Dan di sini ada sebuah MCB. Untuk MCB-nya saya gunakan dari MCB Schneider Electric dengan ukuran C6. Nah, selanjutnya di sini ada sumber listrik AC. Di sini sumber AC ini kita gunakan untuk menghidupkan relay ini atau rangkaian ini. Nah, untuk relaynya ini sendiri saya gunakan yaitu relay Omron dengan koilnya, yaitu dengan membutuhkan sumber arus AC. Sebelumnya aku jelaskan dulu bagaimana sih cara kerja relay. Oke, jadi cara kerja relay itu adalah sebuah koil. Nah, koil ini yang ada di dalam relay ini, koil ini akan menghasilkan medan elektromagnetik. Dari mana datangnya? Jadi lilitan ini ketika diberikan sumber, entah itu AC atau juga DC, namun pada video kali ini kita menggunakan listrik AC. Nah, jadi ketika koil ini mendapatkan sumber, maka kontak ini, nah dia tuh akan berpindah mulai dari NC dan juga pindah ke NO. Nah, bagaimana untuk cara wiringnya? Jadi setiap teman-teman mewiring sebuah rangkaian atau juga sebuah komponen listrik, pasti ada manual booknya atau juga ada sirkuit desainnya. Nah, di sini untuk di relay pasti terdapat sirkuit desainnya, itu ada di atas atau juga di bodinya. Di sini bisa dibaca untuk yang 13-14 merupakan koilnya, minus untuk 13 dan plus untuk 14. Namun untuk koil dengan tegangan kerjanya dengan tegangan AC, maka sebenarnya dibolak-balik juga nggak jadi masalah, kecuali kalau misalnya relay ini menggunakan relay dengan sumber tegangan DC. Nah, selanjutnya kalau udah di koilnya, kita perlu tahu antara COM dan juga NONC-nya. Nah, jadi di sini bisa dilihat untuk yang 12 itu merupakan COM-nya. Untuk angka 4 itu adalah NC-nya dan 8 adalah NO-nya. Nah, jadi 12 ini sebagai COM, COM ini adalah digunakan sebagai sumber listriknya. Nah, entah itu AC atau juga DC itu bisa kita gunakan karena dia sebagai kontak. Jadi kalau kontak dia nggak berpengaruh apakah AC atau DC. Namun perlu diperhatikan lagi di bodinya, tegangan kerjanya dia bisa di maksimal berapa. Jadi untuk di kontaknya dia maksimal di 5 ampere 28 volt DC atau juga 5 ampere 240 volt AC. Nah, jadi perlu diperhatikan lagi gitu untuk mewiring sesuatu dari komponen listrik. Nah, kita kembali lagi ke sini. Nah, di sini 12 itu sebagai COM ya. COM ini bisa kita gunakan sebagai sumber listrik. Untuk 8 sebagai NO dan 4 itu sebagai NC-nya. Jadi, ketika dalam kondisi normal koilnya tidak diberi tegangan atau tidak bekerja, maka 12 ini akan ngalir ke 4 jika diberi sumber di 12-nya. Dan ketika koilnya bekerja, maka kontak ini akan berpindah ke 8, maka arus yang masuk dari COM 12 masuk ke kontak NO pada relay ini, yaitu pada pin 8. Dan itu berlaku juga dengan kontak yang ada di sebelahnya. Nah, sekarang kita langsung wiring aja. Kalau kita udah paham dengan sirkuit desainnya, berarti kita udah tahu kita mesti mewiring kemana-mana aja pinnya. Di sini ada 8 terminal. Jadi dia terminal ini menyesuaikan dari spesifikasi dari relay itu sendiri. Nah, jadi untuk terminal ini mesti disesuaikan itu spesifikasinya. Jadi kalau misalnya MY2N dengan 8 kaki, berarti beli soket yang menyesuaikan dengan kaki-kaki dari relay itu sendiri. Jadi masih banyak tipe-tipe relay, ada MY2N, ada juga LY2N atau juga MY2, LY2 dan lain sebagainya gitu. Dan itu baru dari merek Omron, belum dari merek-merek lainnya. Jadi yang perlu teman-teman ketahui ketika mewiring sebuah relay, maka dibaca aja untuk
sheetnya atau juga sirkuit desainnya, agar kita memahami konsepnya gitu. Jadi bukan menghafal dari 12 adalah kom, 13 adalah koil, 14 adalah koil positifnya. Nah, jadi itu jangan dihafal tapi perlu dipahami konsepnya gitu. Jadi yang ada kotak gini, gambar kotak, terus juga ada dua kabel ini plus minus, maka itu adalah koil gitu. Dan untuk yang bentuknya seperti ini maka kontak. Udah dipastikan itu seperti ini kontak, walaupun dengan strukturnya mungkin yang berbeda, tapi bisa diperhatikan gitu, pasti ada 3 cabang seperti ini di setiap relay dari merek apapun. Oke, kita lanjutkan untuk wiringnya. Di sini udah ada sumber listrik AC, ini fasa dan netral. Dan untuk wiringnya, pertama dari fasa kita masukkan dulu ke MCB sebagai pengamannya. Nah, kalau sudah, kita masukkan netralnya, yaitu ini netral, nggak kelihatan. Nah, kita masukkan netralnya. Ini dari netral ini kita masukkan ke yang tadi minus, ada di minus ada di 13. Sebenarnya untuk yang tadi sudah saya jelasin, untuk yang minus, jadi untuk di relay AC itu tidak perlu diperhatikan, tapi kalau misalnya dalam pembuatan panel listrik sebaiknya disesuaikan itu minus adalah netral. Walaupun sebenarnya kalau dibalik juga nggak ada pengaruhnya. Nah, selanjutnya kalau udah seperti ini, kita masukkan keluaran dari MCB itu, keluarannya ini kita masukkan ke pin 14 pada terminal relay, yaitu kita masukkan kepada coilnya. Oke, di sini udah kita masukkan ke pin 14-nya. Nah, di sini rangkaian sudah selesai, di mana di video kali ini kita akan membahas bagaimana kita menghidupkan relay terlebih dahulu. Jadi kita bahas dulu pelan-pelan, nanti akan kita kembangin lagi dari rangkaian ini agar teman-teman yang masih pemula, yang baru belajar juga bisa mengikuti pelan-pelan gitu dari awal, dari konsepnya, dari konsep cara kerja relay itu sendiri. Nah, sekarang kita lakukan uji coba. Nah, di sini kita lakukan uji coba. Di sini ketika MCB kita hidupkan, yang artinya dalam rangkaian ini netral sudah masuk ke coil, dan untuk yang fasanya masih masuk ke MCB, dan keluarannya baru kita masukkan ke terminal 14 dari relay. Nah, kita hidupin, kita naikin MCB-nya, maka ini akan hidup dan juga ini hidup. Nah, seperti itu. Nah, jadi indikatornya biasanya dalam setiap relay itu ada indikator LED-nya. LED ini hidup artinya koilnya juga hidup, berarti koilnya sudah mendapatkan tegangan dan juga koilnya sudah bekerja. Nah, sekarang kita coba lihat pergerakan dari kontaknya. Bisa diperhatikan ya di bagian sini, seperti ada yang bergerak, itu artinya pergerakan kontaknya ini saya hidupin. Nah, seperti itu. Itu posisi kerja. Ini NO, ini NC. Bisa diperhatikan ini NO, ini NC. Nah, ketika saya matiin, dia akan balik kepada posisi awal. Nah, kelihatan ya pergerakannya. Nah, itu NO bekerja, sekarang balik ke NC. Nah, seperti itu. Mungkin itu aja untuk pembahasan mengenai apa itu relay dan bagaimana cara kerjanya dan juga cara penggunaannya. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan klik like pada video ini. Dan untuk yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel Ana Elektro.